Shalom teman-teman, selamat datang di Senvi FM. Nah teman-teman, kan karena kita juga baru nih dalam radio rohani pada saat hari ini. Nah ada pepatah nih yang pernah berkata, tak kenal maka tak sayang. Nah maka dari itu kami mau memperkenalkan diri kami nih. Nah perkenalkan, nama saya Samuel. Nah di sini ada rekan saya yang bernama Kakak Fonia. Nah pada saat hari ini kami itu sedang berkuliah di sebuah SCT yang terkenal di Jawa Barat, teman-teman. Nah pada saat hari ini kami udah semester berapa ya, Kak? Semester 3 teman-teman. Semester 3 teman-teman. Nah teman-teman semua, pada saat hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang mudah dikatakan namun sangat sulit gitu dilakukan. Nah kalau menurut Kakak Foni sendiri apa sih itu? Mengampuni gak sih, Kak? Ya benar teman-teman, mengampuni. Dan yang menjadi tema kita pada saat hari ini adalah berani mengampuni. Nah ngomong-ngomong tentang mengampuni nih Kakak Fonia, Kakak Fonia pernah gak sih dibully? Pernah. Diejek? Pernah. Dihina? Sangat pernah. Dikucilkan, bahkan diomongin orang gitu di belakang. Itu yang paling menyakitkan. Apa sih yang dirasakan gitu ketika mengalami hal tersebut? Mungkin dendam, sakit hati, sedih, kecewa, takut, dan nggak refleks lagi sama orang. Sangat luar biasa ya. Iya. Apa yang dirasakan oleh Kakak Fonia. Dan kemudian juga nih, ketika Kakak Fonia udah mengalami itu semua, apakah masih ada rasa gitu untuk tetap mengasihi dia dalam diri Kakak Fonia, atau udah hilang gitu? Sebagai orang berdosa nih pasti udah nggak ada gitu, tapi melihatlah semua orang mana ada yang nggak salah gitu, tapi kalau mengingat apa yang dilakukan pasti ada gitu, masih dendam nih. Tidak ada yang kalau aku bilang langsung begitu langsung lah aku mengasihi dia, tidak, pasti ada lah dendam gitu, pasti ada yang kayak amarah gitu, kurang suka lah sama dia, pasti ada. Wah pasti ada ya. Memang kalau misalnya tentang hal ini tuh, ketika kita udah diejek, dihina, itu sulit gitu mengampuni orang. Dan itu pasti bukan hanya pernah kita rasakan saja ya, pasti teman-teman yang mendengarkan video ini juga pasti pernah merasakan. Nah teman-teman, di sini kita mungkin kalau ada teman-teman yang mau nelpon, jangan lupa telepon kami ya, karena sharing tentang mengampuni ini sangat luar biasa gitu. Nah Kakak Fonia, mungkin kita kayaknya ada narasumber nih ya untuk tentang mengampuni kali ini. Nah kita tunggu ya. Kayaknya katanya sih mau nelpon sih katanya. Coba kita tunggu sebentar ya teman-teman. Shalom, ini dengan siapa ya? Sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Erwin Gagola. Saya mahasiswa jurusan teologi, dan sekarang saya berada di semester 3. Wah ternyata Bang Erwin sama nih kayak kita nih, udah semester 3 sekolah teologi nih. Wah, nah Abang Erwin, kalau kami punya pertanyaan nih sama Bang Erwin. Bang Erwin pernah gak sih ngerasain dibenci, kemudian dihina sama teman-teman abang, dikucilkan? Ya, kalau dari saya sendiri, saya melihat kan, saya tertarik begitu dengan siaran CMV hari ini, karena temanya itu kayak mengingatkan saya tentang untuk belajar mengampuni begitu. Di selama siaran radio pun saya kayak memikirkan hal-hal yang kira-kira hal ini pernah terjadi nggak sih dalam kehidupan saya. Dan setelah saya sadari bahwa memang dulunya saya pernah ya sebagai manusia biasa, mungkin kita sebagai manusia biasa tidak pernah luput dari yang namanya mendendam gitu. Jadi kalau mau ditanya apakah pernah mendendam atau pernah dikucilkan, tentu pernah. Jadi saya mau sedikit cerita waktu saya SMA. Saya punya seorang teman, bisa disebutin namanya di sini, kakak-kakak sekalian.
Kalau boleh di inisial aja gitu. Inisial Kalau aja boleh, Kak. Bang. Iya, ya inisialnya itu K. Jadi dia tuh kayak saya kan sering curhat ke dia begitu tentang masalah sekolah saya dan juga aktivitas saya, kegiatan kurikulum saya yaitu paskibraka. Jadi kita sering bertukaran pikiran begitu. Nah kemudian di suatu hari ketika saya bercerita tentang masalah saya, dia cerita ke orang lain dan ceritanya itu berbeda. Nah kemudian akhirnya di teman-teman yang lain pun salah paham dengan diri saya. Akhirnya itu menjadikan mereka tuh menjauhi saya merasa dikucilkan, dan akhirnya saya tuh merasa bahwa sebenarnya apa sih yang terjadi dengan diri saya begitu, sehingga mereka menjauhkan saya, dan saya sadar akan hal itu bahwa teman-teman saya menjauhi saya begitu. Nah setelah berselang beberapa waktu sekitar 2 mingguan, akhirnya saya memberanikan diri untuk bertanya kepada si K ini, dan ternyata dia tidak mengakui perbuatannya. Akhirnya saya bertanya ke teman yang teman saya yang satunya, inisialnya H. Jadi si H ini kemudian akhirnya menceritakan kepada saya bahwa si K ini menceritakan kalau kamu tuh begini, kamu tuh sombong, nggak mau untuk berteman dengan adik-adik kelas gitu. Nah kemudian akhirnya keesokan harinya itu saya mulai berpikir bahwa kenapa ya dia berbuat demikian gitu. Ada rasa dendam, tentu ada, karena jujur itu kan sudah merusak nama baik saya begitu. Tapi karena kita berada di satu lingkungan yang sama, terus di satu komunitas yang sama, saya berusaha buat setidaknya itu dendam itu jangan sampai terlihat dengan jelas begitu di teman-teman dan juga para guru-guru, sehingga membuat rasa tak nyaman begitu. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin buat menutupi itu. Rasa kecewa, sedih, sakit hati tentu ada, dan bahkan sampai rasa ingin marah, sampai ingin memukul pun ada begitu muncul dalam diri saya. Tapi saya selalu berusaha untuk menepi semua itu begitu. Saya selalu berpikir bahwa mungkin di dunia ini kita tidak bisa hidup hanya dengan orang-orang yang menyukai kita saja. Tentu kita harus hidup dengan orang-orang yang tidak menyukai kita, dan itu tidak bisa kita pungkiri begitu. Dan hari ini saya diingatkan kembali lewat bacaan Lukas 6 ayat 32 sampai 33 yang diberikan oleh Sempi tadi. Itu sangat membantu saya untuk lebih kuat lagi begitu. Saya boleh belajar hari ini bahwa setiap manusia itu harus bisa belajar untuk mengampuni gitu. Karena ketika kita bisa mengampuni seseorang yang atau teman-teman kita atau orang yang berbuat salah dengan kita, itu ada rasa kelegaan dalam hati kita, karena kita tidak menyimpan dendam buat diri kita dan juga buat teman-teman kita, dan kita juga bisa berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan Tuhan, dan membawa diri kita itu untuk lebih tenang. Wah, begitu Gitu. luar biasa ya cerita Bang Erwin pada saat hari ini, dimana dia dia udah percaya gitu cerita sama temennya, tapi di satu sisi tadi temennya ini ya Bang ya, malah ngomong ke orang lain tapi berbeda gitu ya sama apa yang Abang sampaikan kan. Iya benar Kak, jadi kayak ceritanya itu diputar balikan begitu. Jadi saya ceritanya A, dia ceritanya B, akhirnya jadi kesalahpahaman, dan itu yang membuat saya rasa dendam kepada dia. Tapi puji Tuhan sampai sekarang saya berusaha untuk tidak mengingat lagi kembali itu. Jadi saya cuma menganggap bahwa itu merupakan suatu pengalaman yang berharga buat saya, bahwa dan juga hari ini saya boleh diajarkan untuk kita sebagai manusia itu harus berani untuk mengampuni. Wah, cerita Bang pada saat ini keren banget kan Bang. Iya. Dimana sekalipun dalam mungkin kekesalannya dan hal apapun itu, tapi dari
Abang Erwin ini, teman-teman semua yang mendengar radio pada saat hari ini, kita belajar gitu untuk tetap berusaha mengampuni orang gitu. Wah, apa nih kalau dari Kak Munia? Kak Erwin mau tanya, Kak Erwin ada nggak kayak ada rasa nggak mau lagi ngomong rahasia atau hal apapun itu ke teman gitu, sedekat apapun? Iya, jadi kalau ditanya soal pertanyaan itu, iya pernah. Karena lewat kejadian itu saya kayak jadi trauma begitu untuk cerita ke teman-teman. Tapi saya berusaha untuk lebih percaya kepada mereka begitu. Jadi tidak membuat, karena kalau saya berpikir tidak bercerita, nanti mereka yang tidak nyaman dengan saya merasa ditutup, kayak merasa kalau gimana sih Erwin kok sesama teman kok nggak saling berbagi gitu. Jadi saya bercerita tapi ada beberapa hal yang mungkin yang lebih mendalam itu yang saya tidak cerita ke teman-teman. Jadi hanya secara dasar saja, misalkan ini nih saya lagi kesal sama teman saya, ini nih saya lagi nggak enak sama teman saya karena begini. Kalau untuk secara terperinci masalahnya apa atau gimana kejadiannya mungkin enggak sih. Saya lebih memilih untuk memendam sendiri. Tapi saya lebih sering cerita ke kakak saya begitu. Supaya karena saya orangnya itu lebih suka masalahnya itu diberbagi di setiap orang daripada berbagi ke orang lain Dibanding itu daripada sendiri, dipendam sendiri. Iya. Wah, luar biasa banget kan apa yang diceritakan Bang Erwin pada hari ini. Dan kita juga teman-teman yang mendengar siaran pada saat hari ini, kita belajar dari Bang Erwin tuh ya, sekalipun ada masalah tapi kita jangan memendam itu sendiri gitu, karena akan menjadi sebuah beban yang sangat berat sekali kalau kita pikul gitu. Maka dari itu kita belajar dari kisah Bang Erwin, ketika kita masalah ya kita berusaha gitu untuk mungkin mencari seseorang yang kita percayai untuk menyatakan setiap keluh kesah kita gitu. Wah, terima kasih nih buat Bang Erwin udah memberikan kesaksian hidupnya dan memberikan sebuah cerita yang menarik bagi kami pada kesempatan hari ini. Wah, terima kasih Bang Erwin. Iya, terima kasih juga buat Semvi FM yang hari ini boleh membawakan suatu siaran yang sangat membantu begitu buat kita para pendengar setia. Terima kasih Semvi. Siap, tetap semangat ya Bang. Tetap semangat Bang. Ya. Siap. Shalom. Terima kasih. Ya. Shalom. Nah, Kak Fonia, wah begitu luar biasa ya cerita Bang Erwin pada kesempatan hari ini gitu, dengan ceritanya begitu luar biasa. Kiranya nih teman-teman yang ada di rumah juga akan tersentuh dengan kesaksian. Nah, kita ada penelpon lagi nih. Wah, siapa ya kira-kira ya? Shalom. Shalom. Kok kecil suaranya? Ayo kita sapa lagi yuk. Kapan ya? 1, 2, 3. Shalom. Malam. Wah, ini dengan siapa ya dan di mana? Kayaknya semangat sekali gitu pada saat hari ini. Nama saya Maitri. Saya dari Manado. Wah, dari Manado. Wah, kalau di Manado sekarang cuacanya gimana ya? Nah, kalau di sini cuacanya dingin, anginnya kencang. Mendung lagi. Tapi itu tidak mengurangi rasa semangat kami untuk menyiarkan radio di saat ini. Iya dong. Nah, kalau di Manado gimana sih perasaannya hari ini gitu? Manado cuacanya hari ini sangat cerah, berawan. Suhunya 23 derajat. Wah. Jadi enak cuacanya. Enak cuacanya ya. Wah, memang luar biasa ya. Iya. Tapi sekalipun ya perbedaan cuaca kan ada di daerah, jadi kita menyadari gitu bahwa Tuhan itu begitu luar biasa gitu. Amin. Sangat-sangat luar biasa. Di daerah ini dingin, daerah sana hangat, tapi ya itu Tuhan, kita dapat melihat keindahan Tuhan itu dalam alamnya gitu. Ya. Nah, kepada Maitri nih, kakak Maitri yang ada di Manado, kakak Maitri pernah nggak sih ngerasain nih kayak diejek, dihina, apalagi diomongin orang nih dari belakang? Pernah nggak sih kakak Maitri ngerasain hal itu?
apalagi waktu aku masih sekolah SMA, banyak banget temanku yang seperti itu. Wah, apa sih yang Kakak Maitri rasakan gitu ketika hal itu terjadi? Kalau aku jujur ya, waktu itu merasa kayak kecewa, sedih, sama mau marah. Wah, mungkin kesel ya ngedengar orang kayak ngejek kita, menghina kita gitu. Padahal sebenarnya kita nggak bersalah, tapi kita diejek-ejek, dihina-hina. Nah, ketika Kakak Maitri mendengar hujatan-hujatan, hinaan dari teman-teman Kakak Maitri, di situ pernah terbesit gak dalam pikiran atau ada nggak sih rasa untuk tetap mengasihi mereka gitu? Jujur ya, kalau secara manusia pasti untuk rasa mengasihi pasti merasa kayak udah hilang gitu. Karena kalau mau dipikirkan, aku udah kecewa karena mereka kayak gitu kan. Jadi kayak untuk rasa mengasihi sama mereka itu udah nggak ada lagi gitu. Wah, mungkin sangat ini juga ya, mungkin apakah ada yang mau Kakak Maitri ceritakan gitu agar teman-teman yang di rumah yang mendengarkan siaran ini bisa terberkati gitu dengan kisah Kak Maitri? Aku mau cerita dulu ya. Bisa Kan ayo. pernah waktu masih sekolah SMA kan. Nah, posisinya aku temenan baik itu ada 4 orang. Itu namanya kayak yang kayak sekarang itu biasanya disebut bestie gitu kan. Iya kan. Nah, terus di antara kami itu ternyata waktu itu kan posisinya aku pacaran sama teman mantan mantan dari temanku. Nah, ternyata temanku ini masih ada rasa suka gitu sama mantannya ini. Aku nggak tahu kan posisinya karena temanku nggak pernah ngomong ke aku. Nah, situ ternyata pas mereka tahu aku pacaran sama mantan pacar dan temanku ini, ternyata mereka nyeritain aku di belakang, kayak nyeritain keburukan-keburukan aku, bilang-bilang ke orang gitu kan. Karena posisinya karena aku udah tahu kan waktu itu kita kan udah berteman baik kan. Jadi semua tentangku itu mereka udah tahu, apa kekuranganku itu mereka udah tahu. Nah, posisinya di situ waktu mereka tahu aku pacaran sama mantan dari temanku ini, mereka nyeritain semua tentang aku sama orang-orang di belakang aku. Nah, otomatis situ jujur aku kecewa, sampai-sampai di kelas itu mau belajar pun kayak hilang semangat gitu karena posisinya kan sekelas, ngelihat orang itu kayak kecewa gitu kan, jadi nggak konsentrasi dalam belajar gitu. Nah, tapi waktu itu saya berpikir kan, kalau nggak mengampuni pun kayak nggak enak juga. Nah, di situ aku langsung pergilah sama mereka kan, karena udah hampir seminggu mereka ngediamin aku. Nah, aku bilang kan, kenapa mereka kok bisa ngediamin aku? Ternyata mereka nggak ngomong ke aku, nggak terbuka. Nah, datanglah temanku yang satu, katanya, kamu tahu kenapa mereka nggak ngomong sama kamu, diamin kamu? Terus dibilang lah, oh ternyata itu yang tadi karena pacaran sama mantan dari temanku ini. Nah, aku di situ jujur rasa kesal, marah. Masalahnya aku mikir kan, apa salahnya aku gitu kan? Masalahnya kan mereka berdua udah putus gitu. Nah, terus kata temanku, mereka memang orangnya kayak gitu. Biasanya kalau ada orang yang mereka nggak suka gitu kan, langsung didiamin gitu. Nah, terus kata temanku, gak usah lah kamu marah-marah gitu kan, gak usah kayak mendendam sama mereka. Dan bersyukurnya ada temanku ini yang kayak, ya udah, walaupun mereka marah sama kamu, mereka benci sama kamu harus tetap mengasihi mereka. Nah, begitu sih. Wis. Makanya aku dari situ udah mengampuni mereka. Berarti Kak Maitri sekarang udah mengampuni yang udah jahat gitu sama Kak Maitri hari ini ya? Iya. Wah, keren. Nah, teman-teman, tadi kan teman-teman mendengar nih cerita yang begitu luar biasa gitu, kesaksian dari Kak Maitri, di mana Kak Maitri karena teman-teman Kak Maitri ini dia jadi merasa kesal sama mereka, sulit mengampuni pada awalnya. Tapi di sini kita belajar dari Kak Maitri bahwa ada sesuatu hal yang menarik
ternyata ketika dipendam terus gak enak kan Ya, yang dirasakan oleh Kak Metri ya, Iya, sehingga Kak Metri juga memberanikan diri untuk mengampuni mereka kan. iya, Wah, nah maka dari itu teman-teman yang di rumah, kita harus belajar nih dari kakak kita Kak Metri. Sekalipun kita sangat sulit untuk mengampuni teman-teman kita yang ngejahatin kita, tapi kita harus belajar nih untuk tetap berusaha mengampuni mereka agar hidup kita juga semakin tenang dalam menjalaninya gitu. Wah, terima kasih ya Kak Metri untuk kesaksiannya pada hari ini. Nah, kalau dari kami juga pokoknya pesan-pesan buat Kak Metri, tetap semangat dalam kehidupannya, tetap berproses. semangat dalam berproses juga kan Kak Funia kan. Ya, Karena dalam hidup ini kita nggak bisa hidup mulus-mulus aja gitu, pasti ada kerikil kecil yang akan selalu melintasi kehidupan kita. Maka dari itu Kak Metri tetap semangat ya Kak. terima kasih Kak sudah berbagi. ya terima kasih. Shalom. Shalom. Berkati. Iya. Wah teman-teman, luar biasa kan. Tadi ada siapa tadi Kak? Yang pertama Ada Kak Erwin dan yang Wah. kedua ada Kak Metri. menceritakan sebuah kisah yang menarik, berawal dari kekesalan, tapi pada akhirnya mereka berani untuk mengampuni orang tersebut. Nah teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman, kalau kita disakiti oleh orang lain, dihujat, namun kita tetap tidak mau mengasihi mereka, apa bedanya kita dengan mereka gitu? Karena mereka yang menghujat kita juga mengasihi orang yang mereka kasihi juga. Nah ini perkataan ini kayak tadi seperti yang dikatakan Bang Erwin, katanya ada di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-33. Yuk teman-teman, mari kita baca bersama-sama dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 32 sampai ayat yang ke-33. Nah di sini kakak akan membacakannya ya buat kita semua. Dalam perikop, kasihilah musuhmu. Nah, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Karena apa teman-teman? Karena orang-orang berdosa pun, karena orang-orang yang ngejelekin kita, karena orang-orang yang menghina kita, mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka juga teman-teman. Nah ayat yang ke-33, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Nah teman-teman, di sini kakak mengetahui bahwa untuk mengampuni seseorang itu yang telah menyakiti itu sangat sulit sekali. Namun, apakah kita mau larut di dalam dendam kita? Apakah teman-teman juga menyadari bahwa ketika kita merasakan hal tersebut, sebenarnya kita jadi nggak fokus dalam belajar ya? Iya. Coba kalau misalnya kita nggak mengampuni nih, kalau dari Kefonia, apa sih yang kalau Kefonia rasakan gitu? Ya, Kepikiran terus gak sih sama orang tersebut? terpikir terus. Iya, kepikir terus. Kemarin juga bukan hanya sampai situ saja, itu juga akan merusak kesehatan kita loh teman-teman. Kita akan jadi mudah stres. Terus kalau ketemu dia itu jadi gampang-gampang takut, Gampang marah. ya gampang marah. Wah, pokoknya nggak enak deh apa yang kita rasakan gitu. Nah teman-teman, pada siaran pada saat hari ini, mari kita belajar gitu dari bapak kita. Siapa sih bapak kita gitu? Kalau menurut Kafunia, bapak kita gitu, bapak segala raja, raja segala raja. Siapa sih? Kalau menurut Kafunia? Tuhan Yesus Kristus Kak. Ya bener. Mari kita belajar itu dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah Bapa kita. Dimana kita coba bayangkan, sekalipun kita sering mengabaikan Tuhan nih, sering jarang berdoa, jarang saat teduh, kita juga sering menyakiti hati Tuhan, namun Tuhan selalu mengasihi kita teman-teman, selalu mengampuni kita ketika kita yang mau datang kepadanya, mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita. Nah kita juga sebagai anak Tuhan harus berbuat demikian. Nah apa saja sih yang harus kita lakukan Kak Funia?
Yang pertama itu kita harus sadar terlebih dahulu bahwa Tuhan telah mengampuni kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Ya bener, kita harus sadar terlebih dahulu bahwa pengorbanannya itu Tuhan Yesus sampai dipaku, diludahin, kemudian banyak sekali Dicambuk. Dicambuk, banyak sekali penderitaan. Kita harus sadar gitu bahwa Tuhan telah mengampuni kita lewat pengorbanannya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah kalau selanjutnya apa nih Kafonia? Nah, yang kedua itu kita berdoa meminta kekuatan dari Tuhan untuk dapat mengampuni mereka gitu. Ya bener Kafonia. Karena kalau kita tidak meminta kekuatan dari Tuhan, kita mengambil kekuatan kita sendiri, sangat sulit. Malah bukannya kita dapat mengampuni mereka, kita akan terus merasa kesal, terus merasa kecewa, takut kepada dia, marah. Tapi ketika kita meminta kekuatan daripada Tuhan, kita akan dapat mampu untuk dapat mengampuni mereka gitu. Nah selanjutnya apa nih sih Kafonia harus kita lakukan? Yang selanjutnya itu kita harus tetap mengasihi mereka. Selalu salah satu hal yang dapat dilakukan yaitu menyapa mereka dengan senyum yang tulus dan membantu mereka ketika mereka mengalami kesusahan. Nah benar teman-teman, ketika kita udah sadar, terus kita udah berdoa minta kekuatan sama Tuhan, hal yang paling sederhana yang kita lakukan itu ya kita harus menyapa mereka kan, dengan senyuman yang tulus. Tapi kalau misalkan mereka tidak mengembalikan senyuman itu, tidak apa-apa, karena kita melakukannya dengan tulus, bukan dengan mengharapkan imbalan yaitu senyuman dari dia kembali. Jadi sekalipun kita senyum ya untuk agar kita juga bisa memiliki aura positif dalam hidup kita gitu. Kemudian bukan hanya sekedar senyum, kita juga harus berani untuk membantu mereka ketika mereka mengalami kesusahan gitu. Tapi kan mereka sudah jahat sama kita Kak. Sekalipun mereka jahat sama kita kan belajar dari bapak kita nih. Sekalipun kita udah jarang berdoa, jarang saat teduh, tapi Tuhan kan selalu mengasihi kita kan, selalu mengampuni kita. Kita bisa ada sampai saat hari ini tuh karena kasih Tuhan gitu. Kalau misalnya Tuhan gak jahat, pasti kita nggak akan ada sampai saat hari ini. Benar Kak. Ya kan? Maka dari itu kita harus dari hal-hal yang kecil, seperti menyapa mereka dengan senyuman dan kemudian membantu mereka dengan tulus ketika mereka mengalami kesusahan. Nah teman-teman, memang benar ketika kita mau memulai untuk membantu dan mengasihi mereka, pasti akan ada nih penolakan-penolakan yang terjadi, sama apa yang dikatakan Kak Kafonia tadi. Namun teman-teman, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan bukan lagi mengatakan kepada Tuhan, masalahku itu besar Tuhan, masalahku itu sangat besar sekali. Tapi hari ini kita harus belajar bahwa marilah saatnya kita mengatakan kepada masalah itu bahwa Tuhan kita lebih besar. Mari kita sama-sama mengatakan Tuhan kita lebih besar. Sama nih kayak seperti tisu nih yang udah dirobek-robek, yang awalnya utuh, tisu utuh dirobek-robek udah rusak. Namun ketika kita mau mengampuni mereka, maka hidup kita yang telah rusak akan mulai dipulihkan kembali oleh Tuhan. Nah, di sini kami, Kakak Samuel dan Kakak Kafonia mengajak nih teman-teman setia pendengar siaran radio Semfi FM ini untuk berani mengampuni, karena Tuhan telah lebih dahulu mengampuni kita. Nah, sampai ini saja perjumpaan kita pada saat hari ini, topik kita pada saat hari ini. Teman-teman di rumah juga jangan lupa untuk tetap berani mengampuni kepada teman-teman yang telah menyakiti hati teman-teman. Demikian juga teman-teman juga jangan lupa untuk tetap mengandalkan Tuhan, untuk tetap berserah sama Tuhan dan menyerahkan seluruh keluh kesah teman-teman kepada Tuhan. Wah, terima kasih teman-teman udah mau mendengar siaran kita pada saat hari ini. Nah, apabila kami ada kesalahan baik dalam perkataan, perbuatan, pikiran kita minta maaf ya teman-teman. Sampai jumpa di siaran-siaran berikutnya. Shalom.